memulai pembelajaran hari ini, baiklah kita berdoa dulu menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Kita mintakan kepada ketua kelas untuk menyiapkan dan memimpin doa. Silakan, Pak Ozi. Yuk, grup. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Bapak absen dulu ya. Adelia Putri. Nggak hadir. Ada informasi? Sakit? Oke. Anissa lagi. Hari ini masuk kita ke pembelajaran tentang bioteknologi pangan. Coba ada gambar yang ingin Bapak sampaikan, yaitu gambarnya kira-kira seperti ini. Ya, di sini ada dua gambar. Gambar pertama bagian atas dan gambar kedua bagian bawah. Kelihatan? Kelihatan ya? Kelihatan. Gitu ya. Ya. Siapa yang menanggapi gambar ini? Ya kan? Benar, Gus? Ugi, Pak. Nah, yang pertama gambar ubi. Ya. Ya, yang keduanya kelihatan? Tapai, Pak. Tapai, benar sekali. Berarti ada gambar ubi dan gambar apa? Tapai. Ya. Yang pastinya gambar ini, kedua gambar ini berbeda. Apa perbedaannya? Itulah yang akan kita bahas hari ini. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah mengidentifikasi jenis-jenis dari bioteknologi. Yang keempat, masuk ke keterampilan, yaitu membuat salah satu jenis bioteknologi konvensional yang mudah didapatkan bahannya dan pengerjaannya di rumah. Sebelum mulai pembelajaran, Bapak mohon untuk berdiri dulu semuanya. Tarik nafas dulu, ya, supaya lebih rileks. Tarik nafas dari hidung, dipejamkan matanya, dan dibuang nafasnya melalui mulut. Ya, sebanyak 3 kali. Silakan. Silakan duduk kembali. Berbicara masalah bioteknologi, ya, apa saja jenis-jenis dari bioteknologi tersebut? Ada yang bisa menyampaikan pendapatnya? Silakan. Saya, Pak. Silakan. Pertama, bioteknologi konvensional dan modern. Ya. Bioteknologi konvensional bisa dilakukan semua orang. Oke. Sedangkan modern dilakukan oleh satu pabrik. Benar sekali. Jadi konvensional itu atau disebut dengan tradisional. Artinya apa? Bahwa semua orang bisa melakukannya. Kita bisa melakukannya di rumah. Ya, menggunakan apa? Menggunakan alat yang sederhana. Sementara kalau yang modern itu nggak bisa kita lakukan. Ya, dilakukan di mana? Di pabrik misalnya, atau di industri. Apa contohnya yang modern? Pilih tangan. Siapa bisa jawabnya? Saya, Pak. Silakan. Pembuatan insulin untuk kurang penyakit gula. Oke, benar sekali. Hari ini berarti kita mempelajari tentang bioteknologi konvensional. Bapak akan memperlihatkan gambar lagi. Ini contoh gambarnya. Ya. Ini adalah beberapa produk bioteknologi. Ya, yang konvensional. Oke, tempat kerja ini nanti kita kerjakan bersama-sama di sini secara individu. Ya. Kamu bisa menjawabnya melalui HP yang kemarin sudah Bapak kirim link YouTube-nya ya. Bisa melalui buku cetak dan bisa juga melalui LKS. Untuk menjawabnya ini kan banyak gambar ini. Ada gambar apa saja? Ada gambar tahu, ada gambar tempe, ada gambar agar-agar, ya, ada nata de coco, apalagi nih?
Ada roti, kecap, saus, keju, dan mentega. Jawabnya ini, ya, berarti Bapak bagikan lembar kerja peserta didik. Berarti kamu masing-masing menjawabnya dalam waktu 15 menit. Silakan kamu baca dulu. Baik anak-anak, waktu mengerjakannya sudah habis. Ya, sudah siap semua? Sudah. Oke. Siapa kira-kira yang ingin menyampaikan hasil pekerjaannya? Silakan tunjuk tangan. Yang lain, silakan kamu cermati. Nanti apa saja yang berbeda dari jawaban kamu bisa memberikan tanggapan nantinya. Sebut bahan baku yang digunakan. Saiz susu kelompok bioteknologi. Mikroorganisme yang berperan. Lactobacillus, Bulbocus, dan Promorris. Nama produk yogurt, bahan baku yang digunakan susu, kelompok bioteknologi, mikroorganisme yang berperan, Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus thermophilus. Yang kedua, tahu, bahan baku yang digunakan kedelai, kelompok non bioteknologi. Nama produk yang ketiga, tempe, bahan baku yang digunakan kedelai, kelompok bioteknologi. Mikroorganisme yang berperan, jamur Rhizopus oryzae. Nama produk yang keempat, agar-agar, bahan baku yang digunakan rumput laut atau alga, kelompok non bioteknologi. Nama produk yang kelima, nata de coco, bahan baku yang digunakan air kelapa, kelompok bioteknologi. Mikroorganisme yang berperan, Acetobacter psyllium. Nama produk yang keenam, roti, bahan baku yang digunakan tepung, kelompok bioteknologi. Mikroorganisme yang berperan, Yeast atau Khmir, Saccharomyces cerevisiae. Nama produk yang ketujuh, saus tomat, bahan baku yang digunakan tomat, kelompok non bioteknologi. Nama produk yang kedelapan, kecap, bahan baku yang digunakan kedelai hitam, kelompok bioteknologi. Mikroorganisme yang berperan, Aspergillus wenti dan Aspergillus soyae. Nama produk yang kesembilan, keju, bahan baku yang digunakan susu, kelompok bioteknologi. Mikroorganisme yang berperan, Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus thermophilus. Nama produk yang ke-10, mentega, bahan baku yang digunakan susu, kelompok bioteknologi. Mikroorganisme yang berperan, Streptococcus lactis dan Leucostoremoris. Nama produk yang ke-11, oncom, bahan baku yang digunakan bungkil tahu atau bungkil kacang tanah, kelompok bioteknologi. Mikroorganisme yang berperan, Neurospora, Phytophthora, dan Rhizopus oligosporus. Nama produk yang ke-12, tape ketan, bahan baku yang digunakan beras ketan, kelompok bioteknologi. Mikroorganisme yang berperan, Saccharomyces cerevisiae. Nama produk yang ke-14, lontong, bahan baku yang digunakan beras, kelompok non bioteknologi. Nama produk yang ke-15, tauco, bahan baku yang digunakan biji kedelai, kelompok bioteknologi. Mikroorganisme yang berperan, Aspergillus wenti. Lanjut, itulah tadi beberapa produk bioteknologi konvensional atau produk yang bukan bioteknologi. Ya, kira-kira ada yang menanggapi? Hasil kerjaan kawannya ada yang bisa menanggapi? Ada yang mau menanggapi? Mana kira-kira? Atau sama semuanya jawabannya? Sama jawabannya? Ada yang berbeda? Ada yang berbeda?
Angga? Sama? Sama. Christian? Sama juga? Yang lain? Sama Pak. Sama semua? Oke, kita lihat dulu yang pertama tadi apa? Apa? Yogurt masuk nggak kira-kira ke produk bioteknologi? Masuk berarti ya? Nah, kenapa? Karena menggunakan mikroorganisme. Apa mikroorganismenya? Lactobacillus. Oke, berarti menggunakan bakteri sebagai mikroorganismenya. Yang kedua apa produknya? Tahu masuk nggak? Tidak Pak. Ada yang bilang iya, ada yang bilang tidak. Masuk nggak kira-kira? Tidak. TP masuk nggak? Masuk. Masuk berarti. Ya, masuk. Kenapa masuk? Karena menggunakan mikroorganisme apa? Jamur. Ya, Rhizopus. Yang berikutnya? Ya, agar-agar masuk nggak kira-kira? Tidak masuk ke dalam bioteknologi. Kenapa? Karena kita nggak menggunakan mikroorganisme kan? Nah tadi koko masuk nggak? Masuk. Bahan dasarnya dari apa itu? Air kelapa. Menggunakan mikroorganisme? Iya. Apa mikroorganismenya? Ya, Acetobacter. Ya, Silinum. Kalau masuk nggak? Tidak masuk. Kenapa nggak masuk? Nggak menggunakan mikroorganisme. Malah kita hindari kan? Ya, supaya tidak berjamur. Tetapi menggunakan apa? Menggunakan pengawet berarti ya. Pengawet yang aman. Apa nama pengawetnya? Sodium benzoat atau natrium benzoat misalnya. Jadi kalau kamu baca di komposisinya itu, kalau ada bacaannya natrium benzoat dan sodium benzoat, itu adalah untuk mengawetkan, yang diperbolehkan gitu ya. Lanjut nomor berikutnya. Kecap masuk nggak? Masuk. Berarti ada mikroorganismenya kan? Ya, apa nama mikroorganismenya? Ya, Aspergillus wenti. Baiklah anak-anak, sudah kita bahas tadi bersama-sama. Ada produk yang masuk ke dalam bioteknologi, ada yang tidak. Ya, siapa kira-kira yang bisa menyampaikan mana saja yang masuk ke dalam produk bioteknologi dan tidak? Saya Pak. Silakan, Dani. Makanan-makanan yang termasuk bioteknologi adalah yogurt, kacang kedelai, nata de coco, roti, kecap, keju, oncom, tape ketan, dan tauco. Yang makanan-makanan yang tidak termasuk non bioteknologi adalah tahu, agar-agar, saus tomat, mentega, dan lontong. Itu dia tadi. Ya, yang tidak masuk dan yang termasuk ke dalam produk bioteknologi. Yang masuk kenapa? Karena menggunakan mikroorganisme. Yang tidak masuk kenapa? Karena tidak menggunakan mikroorganisme. Mikroorganismenya itu baik itu ragi atau jamur ataupun bakteri. Sudah selesai mengerjakan SKPD. Ya, sekarang kita ada latihan singkat. Sebelum kita latihan, kita refreshing dulu. Ya, berdiri dulu lagi semuanya. Dibuang napasnya sebanyak 3 kali. Angkat kaki kanan. Sekali lagi. Tepuk tangan untuk kita semua. Baiklah, sudah kita kerjakan tadi level kerja masing-masing. Sudah kita sampaikan hasilnya. Dan juga sudah kita tanggapi sama-sama. Jadi apa itu produk bioteknologi? Ya, produk bioteknologi tersebut adalah, ya,
cara untuk menghasilkan suatu produk dengan menggunakan mikroorganisme. Contohnya apa? Pembuatan tapai misalnya. Ya, pembuatan tapai berarti menggunakan mikroorganisme. Apa mikroorganismenya? Saccharomyces misalnya. Atau dinamakan juga dengan ragi. Apa proses yang terjadi di sana? Bahwa tapai tersebut berbeda dengan ubi yang biasa yang kita rebus. Ya, rasanya juga sudah manis. Kenapa manis di situ? Ada proses di situ. Apa prosesnya? Yaitu proses fermentasi. Benar ya? Oke. Nah, berikutnya kita ada latihan sedikit atau kuis mengenai materi yang kita pelajari hari ini. Anak-anak silakan dikeluarkan handphonenya, dikeluarkan link kuis yang Bapak sharekan tadi. Silakan. Bukunya silakan ditutup. Ya, ditutup bukunya. Dibuka HP-nya. Di situ ada berapa soal di situ? Yang Bapak share tadi. Soal latihannya ada berapa itu? Ada? Silakan. Dalam waktu 3 menit. Latihannya sudah selesai. Ya. Ada yang mau bertanya? Silakan. Atau ada yang mau menanggapi? Tidak ada? Tidak. Bapak ada kuesioner yang ingin Bapak bagikan dan nantinya kamu isi ya apa saja itu, yaitu masalah penilaian sikap. Yang pertama kejujuran, yang kedua disiplin kita, yang ketiga tanggung jawab. Ini Bapak bagikan, silakan kita kerjakan di sini dalam waktu 2 menit. Oke? Ya. Tulis namanya, kelasnya, silakan. Sudah selesai? Sudah kumpul ya? Bukan? Baik, untuk tugas kita, yaitu tugas proyek kita masing-masing, yaitu membuat produk bioteknologi konvensional. Ya, apa itu pembuatan tapai? Apa yang harus kamu persiapkan? Yang pertama berarti harus kamu persiapkan bisa dipilih, bisa dari ketan, bisa dari ubi, ya kan? Ya terserah kamu pilih salah satunya. Dan buat prosedurnya dulu, ya. Membuat prosedurnya bisa dari buku latihan, dari buku cetaknya, bisa juga di search di internet bagaimana cara membuat tapai tersebut, gitu. Tapai ubi atau tapai ketan, terserah kamu mana yang harus yang mau kamu pilih. Ya, berikutnya dipraktekkan berarti di prosedurnya dipraktekkan dan difoto atau divideokan. Ya, Bapak kasih waktu selama 1 minggu dari sekarang. Berarti pertemuan minggu depan hasil pekerjaannya silakan dikumpulkan. Atau videonya bisa dijapri ke Bapak. Bisa kira-kira? Bisa ya? Bisa. Baiklah, kita cukupkan pembelajaran kita hari ini. Bapak ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan disiapkan dulu kelasnya, kita pulang. Siap-siap dulu semuanya, rapikan bukunya, disimpan semua.
siswa kelas menyiapkan dan berdoa lagi untuk pulang. Silakan. Kita silakan. Siap, Grut. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi menjelang siang. Silakan. Dimulai dari tinggi dulu. Boleh pulang. Jangan lupa mencuci tangan ya. Yang piket di mana? Silakan nanti dibersihkan ruang kelasnya ya.